Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Perkenalkan, nama saya Widya Fitriani Lase, NIM 200201040. Prodi Teologi, Grup 1B. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai berkhotbah, mengenai berkomunikasi efektif dalam berkhotbah liturgis, yaitu pengertian komunikasi atau communication dalam bahasa Latin, yaitu communication, yang bersumber dari kata komunis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan, dan dari komunikator atau pemberi kepada komunikat atau penerima pesan. Berkomunikasi salah satunya yaitu antara saya dan salah satu teman saya. Seperti kita, saya memberikan informasi kepada kamu, tetapi kamu menerima informasi yang saya berikan kepada kamu. Nah, begitu juga sebaliknya mengenai fungsi berkomunikasi, yaitu 1. Informasi, 2. Sosialisasi, 3. Motivasi, 4. Perdebatan dan berdiskusi, yang kelima pendidikan, dan yang keenam hiburan. Dan selanjutnya tujuan komunikasi, yaitu 1. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti, dan yang kedua untuk memahami orang lain, yang ketiga agar gagasan yang kita dapat diterima, dan yang keempat itu untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk mencari informasi. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara agar komunikasi yang efektif dalam berkhotbah liturgis dan berjalan dengan baik. Salah satunya itu yang pertama berbicara efektif, dan yang kedua berbicara penuh motivasi, dan yang ketiga berbicara untuk mendapat perhatian, dan yang keempat berbicara melalui keinderaan. Dan yang selanjutnya itu baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya, dan dilanjutkan oleh saudara Robert Parulia Brutu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan komunikasi efektif dalam berkhotbah liturgis. Pertama, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam berkomunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, gagasan, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Selanjutnya, pengertian liturgi. Liturgi berasal dari bahasa Yunani yaitu liturgia, yang berarti kerjasama. Kerjasama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih. Dan pada umumnya istilah liturgi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristen. Dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar liturgis. Yang pertama, ibadah semua agama memiliki unsur serupa, seperti doa, baca kitab suci, dan selanjutnya, dan seterusnya. Tetapi liturgi Kristen berbeda secara mendasar dengan liturgi agama lain. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar liturgi yang tidak jelas bisa membelokkan makna liturgi. Contoh, liturgos berkata, mari kita menikmati hiburan suara yang indah dari sadari pagi ini. Jelas, liturgos ini telah salah mencampuradukan liturgi dengan entertainment. Selanjutnya, liturgi sama dengan tindakan perayaan iman gereja. Yang pertama, iman yang dirayakan adalah tanggapan atas panggilan dan tawaran pernyataan diri dari Allah
Allah yang telah melaksanakan karya penyelamatannya dalam sejarah. Jadi, liturgi adalah celebrative acts yang berpusat pada Allah. Allah telah menyelamatkan, maka kita merayakan dengan berliturgi. Yang kedua, ibadah atau Eucharisty atau Eucharist sama dengan to give thanks. Ini berbeda dengan agama-agama lain di mana ibadah lebih merupakan upaya manusia untuk memperoleh keselamatan. Dan selanjutnya tindakan naratif. Yang pertama, liturgi bukanlah parade konsep melainkan parade kisah, penceritaan ulang tindakan Allah dalam sejarah. Contoh tertulis di Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Lagu yang menceritakan tindakan atau karya penyelamatan Allah yang membebaskan. Contoh, ayah, ibu atau kakek berkata, "Ayo, saya akan bercerita untuk kamu." Dengan segera anak-anak atau cucu-cucu akan berkumpul. Liturgi mengundang umat berkumpul melalui tindakan naratif. Lagu-lagu pujian dalam liturgi kita seharusnya menceritakan pengalaman kontemporer kita terhadap karya penyelamatan Allah dalam sejarah yang kita alami bersama. Selanjutnya tindakan rekreasi, yaitu liturgi juga arena untuk mencipta ulang rekreasi hidup kita. Kita membawa segala keberadaan dan pengalaman hidup ke hadirat Tuhan, menata ulang. Dalam rekreasi itu kita mengatur kembali dan representasi hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi di hadapan hadirat Tuhan kita diciptakan ulang. Setiap kali Allah menyapa kita dalam tiap ibadah atau liturgi, setiap pengalaman kita, baik suka dan duka, baik atau jahat, ditata kembali dengan hidup kita dicipta ulang. Itu sebabnya pentingnya sekali ada elemen pengakuan dosa dalam liturgi kita. Selanjutnya, tindakan proaktif atau exhalotogis. Yang pertama, sementara kita membawa kehidupan sehari-hari ke dalam liturgi, kita juga membawa proyeksi masa depan. Salah satu elemen utama dari iman Kristen yang dinarasikan dalam ibadah kita adalah masa depan. Dalam terang kerajaan Allah yang akan datang, liturgi mengorientasikan kita kepada kerajaan Allah yang akan datang tersebut. Selanjutnya, sewaktu kita menata ulang kembali kehidupan kita, kita menata ulang dalam tujuan utama kerajaan Allah yang akan datang, kerajaan yang mengatasi segala batas-batas gereja. Selanjutnya, tindakan pengungkapan diri gereja. Yang pertama, gereja menyatakan dirinya dalam liturgi. Kalau orang mau tahu tentang gereja, maka orang perlu melihat pertemuan umat yang sedang berliturgi. Selanjutnya, 3 pematungan mengekspresiasikan diri melalui hasil karya patungnya. Jemaat memuliakan Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus demi keselamatan mereka, dan dalam kuasa Roh Kudus umat mengenang misteri penyelamatan Allah dalam Kristus itu dengan penuh syukur. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi ada 4 poin. Yang pertama, sumber hambatan bersifat emosional dan sosial atau kultural. Yang kedua, sadar atau tidak memberi penilaian dan menghakimi pembicara. Yang ketiga, gagal menangkap maksud konotatif suatu perkataan. Yang keempat, kesalahpahaman atau distori karena tidak saling mempercayai. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi satu arah dan 2 arah. Selanjutnya,
mendengarkan sambil memahami. Selanjutnya, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi. Selanjutnya, memahami sudut pandang orang lain. Persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi. Selanjutnya, memahami sudut pandang orang lain. Terus, bagaimana cara agar komunikasi efektif dalam berkhotbah liturgi dapat berjalan dengan baik? Yang pertama, berbicara efektif. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Yang ketiga, berbicara untuk mendapat perhatian. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Jadi, sampai di sini dulu pembahasan tentang komunikasi efektif dalam berkhotbah liturgi. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kami dan kesalahan pengertian, kami mohon maaf sebesarnya. Shalom, juah-juah banta karinya. Perkenalkan, nama saya Widya Fitriani Lase, NIM 200201040. Prodi Teologi, Grup 1B. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai berkhotbah, mengenai berkomunikasi efektif dalam berkhotbah liturgis, yaitu pengertian komunikasi atau communication dalam bahasa Latin, yaitu communication, yang bersumber dari kata komunis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan, dan dari komunikator atau pemberi kepada komunikat atau penerima pesan. Berkomunikasi salah satunya yaitu antara saya dan salah satu teman saya. Seperti kita, saya memberikan informasi kepada kamu, tetapi kamu menerima informasi yang saya berikan kepada kamu. Nah, begitu juga sebaliknya mengenai fungsi berkomunikasi, yaitu 1. Informasi, 2. Sosialisasi, 3. Motivasi, 4. Perdebatan dan berdiskusi, yang kelima pendidikan, dan yang keenam hiburan. Dan selanjutnya tujuan komunikasi, yaitu 1. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti, dan yang kedua untuk memahami orang lain, yang ketiga agar gagasan yang kita dapat diterima, dan yang keempat itu untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk mencari informasi. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara agar komunikasi yang efektif dalam berkhotbah liturgis dan berjalan dengan baik. Salah satunya itu, yang pertama berbicara efektif, dan yang kedua berbicara penuh motivasi, dan yang ketiga berbicara untuk mendapat perhatian, dan yang keempat berbicara melalui keinderaan. Dan yang selanjutnya itu baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya, dan dilanjutkan oleh saudara Robert Parulia Bruto. Sekian dan terima kasih.